Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan membacakan isu monitoring untuk 21 Agustus 2025. Yang pertama, Presiden Prabowo gelar rapat maraton di Hambalang. Bahas pertanian, tambang, dan ekonomi. Ya, Presiden Prabowo dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat maraton di kediamannya di Hambalang di hari Rabu. Rapat berlangsung sejak siang sampai malam dengan agenda-agenda strategis. Hadir Zulkifli Hasan, Menko Pangan. Lalu juga hadir Menteri Investasi ya, Rosan Roslani, dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Ikan fotonya viral ya, beredar ya, melingkar gitu di rumah Pak Presiden Prabowo. Selanjutnya, Polri pastikan Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak Lisa Mariana. Ya, Ridwan Kamil bisa tersenyum lebar setelah Pusdokes ya. Polri menegaskan mantan Gubernur Jawa Barat itu bukan ayah biologis dari anak balita berinisial CA, anak dari selebgram ya, model selebgram ya, Lisa Mariana. Kepastian itu disampaikan Karo Labdokes Pusdokes Polri Brigjen Polisi Sumi Hastri Purwanti setelah hasil tes DNA diumumkan di Gedung Barreskrim Polri Rabu 20 Agustus kemarin. Ya, profil DNA-nya tidak cocok ya. Selanjutnya, pakar kritik DPR soal seleksi tertutup Hakim MK. Ini videonya juga viral tuh. Ya, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menilai proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi MK untuk menggantikan Arief Hidayat merusak tradisi seleksi terbuka. Ia menyoroti uji kelayakan Komisi 3 DPR yang tiba-tiba digelar dengan calon tunggal, yakni Kepala Badan Keahlian DPR Innocentius Samsul. Menurutnya mekanisme tertutup ini menutup peluang bagi kandidat kompeten dan kredibel untuk ikut bersaing. Selanjutnya, KPK periksa ex-Dirjen Kemenkyu terkait korupsi Jalan Mempawah. Ya. Mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkyu Budiarso Teguh Widodo menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan. KPK menggeledah 6 lokasi di Mempawah, Sanggau, Pontianak, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari sejumlah kantor dan rumah di sana. KPK selanjutnya ya, KPK ungkap pergeseran 8.400 kuota haji reguler ke khusus. KPK mengungkap fakta baru terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama zaman Menteri Yakut. Dari tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, seharusnya 92% atau 18.400 dialokasikan untuk jamaah reguler tuh yang udah antri bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Namun kuota justru dibagi 10.000 sehingga ada 8.400 ya kuota jamaah reguler yang akhirnya dialokasikan oleh Kemenak ke kuota khusus ya, kuota khususnya yaitu yang harga mahal itu ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pergeseran ini berdampak pada antrean haji reguler yang seharusnya dipercepat. Jadi tambah lama. Oke, berita dari DPR, Habibur Rahman klarifikasi calon hakim MK pejabat DPR. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa calon hakim MK Innocentius Samsul bukan titipan anggota DPR, melainkan usulan resmi DPR sesuai amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan DPR menggunakan hak konstitusionalnya dengan mekanisme talent scouting untuk mencari sosok yang berkualitas. Innocentius yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keahlian DPR dinilai memiliki kapasitas karena terlibat langsung dalam proses pembentukan undang-undang. Selanjutnya ya, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir akui salah data soal tunjangan DPR. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar tersebut meluruskan pernyataannya terkait tunjangan anggota dewan. Ia menegaskan tunjangan beras yang diterima DPR sebesar 200.000 per bulan ya sejak 2010, bukan 10 sampai 12 juta yang videonya viral itu. Adis mengakui salah data
ya saat ada sesi wawancara, dan setelah dicek ke Sekretariat Jenderal DPR RI ternyata menegaskan gaji pokok DPR tidak berubah, tunjangan beras juga tidak berubah. Selanjutnya berita DPD RI. DPD RI dukung penuh program swasembada pangan Presiden Prabowo. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan dukungan penuh lembaga DPD RI terhadap program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dengan pembukaan 2 juta hektar sawah baru. Isu ekonomi, puluhan ribu buruh siap gelar aksi nasional tuntut kenaikan upah dan hapus outsourcing. Puluhan ribu buruh akan gelar aksi unjuk rasa pekan depan tanggal 28 Agustus menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5 sampai 10,5% serta penghapusan outsourcing. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut aksi dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan dengan mengerahkan 10.000 buruh dari Jabodetabek. Wah, juga ada bantuan dari masa buruh ya, dari Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam hingga Makassar. Gerakan ini dinamai Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Mantap. Selanjutnya FDA tarik udang beku Indonesia di Walmart karena dugaan kontaminasi radioaktif ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA memperingatkan konsumen untuk tidak mengkonsumsi udang beku merek Great Value yang dijual di Walmart setelah terdeteksi kontaminasi isotop radioaktif cesium-137 atau CS137. Kontaminasi ditemukan di bea cukai AS di pelabuhan Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami. Wow, ini kena nuklir di mana ya? Ya kita tunggu saja kabarnya. Selanjutnya pemerintah targetkan 15.000 koperasi Desa Merah Putih beroperasi Agustus 2025. Ya, Menteri Koperasi Budi Aristiadi menyebut Kopdes akan menjadi mesin distribusi baru untuk pangan, energi, dan barang subsidi. Oke. Selanjutnya KAI didesak jelaskan utang kereta cepat WUS ya, di Direktur Utama sebut sebagai bom waktu. Direktur Utama PT KAI Bobi Rasida menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPI dan Antara untuk membahas utang proyek kereta cepat WUS KCIC. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI setelah sejumlah anggota DPR menyoroti besarnya beban utang. Proyek kereta cepat mengalami pembengkakan biaya hingga 1,2 miliar dolar AS sehingga total biaya naik menjadi 7,27 miliar dolar AS atau 108,14 triliun rupiah. Wow. Ya. KAI mengalami kerugian ya sampai semester pertama ya. Di 2025 itu rugi 1,65 triliun. Kita ke isu sosial, gempa bumi ya 4,9 skala Richter guncang Bekasi dipicu segmen Citarum. Gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Bekasi dan Karawang, bahkan sampai Jakarta, Depok ya, memicu perdebatan di media sosial. Masalahnya banyak warganet menduga penyebabnya adalah sesar baribis. BMKG membantah dan menegaskan gempa dipicu oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat, tepatnya segmen Citarum. Jadi beberapa hari sebelum terjadi gempa ini memang BMKG sudah ada peringatan ya bahwa sesar Lembang itu sedang aktif. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tokoh lintas agama desak evaluasi PSN yang rugikan HAM dan lingkungan. Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan evaluasi menyeluruh proyek strategis nasional yang dinilai melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan. Busro Mukodas dari PP Muhammadiyah menyebut PSN sebagai bentuk penjajahan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Senada Roy Murtado dari Pesantren Ekologi Mishkat menilai PSN melegitimasi penjarahan alam dan merugikan masyarakat adat. Selanjutnya, demo jilid 2 di Pati batal. Koalisi masyarakat sipil di Kabupaten Pati membatalkan rencana untuk unjuk rasa jilid 2 yang semula dijadwalkan 25 Agustus 2025 untuk menuntut pelengseran Bupati Sudewo. Koordinator Aliansi Masyarakat di Pati Timur Bersatu, Ahmad Hussein, mengkonfirmasi pembatalan tersebut tanpa menjelaskan alasan detailnya. Yang ramai di media sosial itu tokoh-tokohnya itu karena udah mundur gitu. Ya. Lanjut.
Dari berita internasional, Dubes Rusia tanggapi polemik ex-TNI AL Satria Kumbara gabung militer Rusia. Duta Besar Rusia di Jakarta, Sergei Tolsenov, menanggapi polemik ex-prajurit TNI AL Satria Kumbara yang sempat meminta dipulangkan ke Indonesia setelah bergabung dengan militer Rusia dalam perang Ukraina. Tolsenov tidak mengkonfirmasi keberadaan Satria, namun menjelaskan bahwa warga asing memang dimungkinkan menandatangani kontrak sebagai tentara profesional di Rusia. Ia menekankan konsekuensi dari langkah tersebut menjadi tanggung jawab pribadi karena banyak negara termasuk Indonesia melarang warganya bergabung dengan militer asing. Ya, selanjutnya Denmark dan Finlandia pertimbangkan akui Palestina. Denmark menyatakan tengah mempertimbangkan langkah untuk resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, mengikuti jejak sejumlah negara Eropa lainnya. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Rasmussen, menegaskan bahwa pengakuan tersebut hanyalah masalah waktu. Ya. Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valton, yang mengatakan negaranya menunggu momen tepat untuk memberikan pengakuan. Sebelumnya ini Norwegia, ya, juga negara Skandinavia, mencabut seluruh investasinya di Israel, triliunan dolar, ya. Jadi luar biasa. Trending di media sosial, ekspresi datar Gibran saat anggota DPR berjoget. Nah, ini juga viral nih videonya. Ya, pasti udah nonton ya di TikTok, di Instagram, di Facebook ya. Ya, begitulah ya, waktu joget-joget ada Sajojo dan Gemu Famire saat sidang tahunan MPR ya. Lalu gempa, ya, keyword gempa trending ya sejak tadi malam. Gempa 4,9 di Karawang dan di Kabupaten Bekasi. Saya nggak ngerasa, tapi waktu istri saya yang merasakan, terus di grupnya istri, grup warga yang isinya ibu-ibu tuh juga membahas tentang itu. Oke, itu isu monitoring untuk 21 Agustus ya. Jadi isu tentang Pak Prabowo ya itu ada karena habis melakukan rapat maraton dari siang sampai malam di rumah beliau di Hambalang. Dan kalau kita lihat juga isu terkait gaji DPR itu juga masih menghiasi. Oke, itu terima kasih. Kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.